Selamat pagi, sudah pada bangun semua ya? Waktunya sekarang hari Minggu, waktunya kita sekolah minggu. Karena sekolah minggunya kita nggak bisa ketemu di gereja, jadi kita ketemunya secara online. Udah pada siap semua ya adik-adik ya? Disiapin dulu Alkitabnya, terus uang persembahannya, terus kita fokus ke ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita nyanyikan lagu Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Kita sudah nyanyi lagu Mars PA ya. Untuk memulainya kita nyanyi satu kali lagi dari nyanyian pujian anak-anak yang judulnya Dari Terbit Matahari. Bisa ya? Yuk kita mulai. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita sudah nyanyi satu lagu. Sebelum kita mulai ibadah lagi kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Tuhan, Engkau bimbing kami, adik-adik yang mengikuti firman Tuhan melalui virtual.
Tuhan, biarlah firman yang kami dengar hari ini ya Tuhan, bisa berdiam dalam hati kami dan dapat dilaksanakan oleh adik-adik kami dalam kehidupan sehari-hari. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan memimpin ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, setelah kita berdoa, kita pujikan satu kali lagi lagu sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyi judulnya Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Kita nyanyi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Setelah kita menyanyikan lagu untuk mempersiapkan diri kita baca Alkitab pada pagi hari ini, kita akan buka Alkitab kita yang diambil dari Kisah Para Rasul 5, Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-33. Alkitabnya dibuka, minta tolong mama atau papa bantu buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-33. Sudah ketemu semuanya? Kalau sudah ketemu, biarlah Alkitab kita tetap terbuka. Sebelum kita membacanya, ayo kita berdoa dulu. Sikap berdoa seperti biasa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman yang kami dengar hari ini ya Bapa dapat kami serap, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbing kami ya Tuhan dalam membacanya agar kami bisa mengerti, memahami, dan menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita akan membaca kitab kita pada pagi hari ini. Kakak yang baca, adik-adik baca di rumah, dibaca benar-benar. Minta pendampingan mama sama papa agar bisa mengerti isi dari kitab kita pada pagi hari ini. Kita akan membacanya. Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia.
Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya orang Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikian pembacaan kitab kita pada pagi hari ini. Terpujilah adik-adik semua yang mendengar dalam nama Tuhan. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik pasti pernah diajarkan sama mama, sama papa, sama kakak bahwa adik-adik itu harus taat sama Tuhan, taat sama papa, sama mama, sama opa, sama oma. Adik-adik mau nggak atau nurut nggak? Harus nurut ya. Kalau dinasehati sama mama, sama papa, sama kakak, sama opa, opung, oma. Kenapa harus taat? Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan kita harus taat sama orang tua. Kita harus taat nasihat dari Tuhan. Seperti yang firman kita yang kita baca pada hari ini. Petrus dan teman-temannya ini mempunyai sikap yang berani, sikap yang tegas. Adik-adik juga harus berani. Berani bukan berarti berani sama orang tua ya. Berani dalam arti nggak takut menghadapi segala sesuatu. Tapi harus taat sama mama sama papa ya, harus taat sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu seneng banget sama anak-anak yang setia, yang taat sama Tuhan. Seperti yang kita hadapi saat ini ya adik-adik, di tengah-tengah virus corona yang sampai sekarang ini kita nggak tahu kapan selesainya. Adik-adik jadi nggak bisa main, nggak bisa ke gereja, ketemu sama teman-teman sekolah minggu. Itu pun mama sama papa belum mengizinkan untuk datang ke gereja. Adik-adik harus nurut karena memang untuk kebaikannya adik-adik sendiri, ya kan? Kita nggak bisa melawan apa yang dikatakan orang tua, apalagi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi harus menaati perintah Tuhan terutama. Adik-adik juga jangan pernah malu untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan adik-adik sekalian yang ada di rumah. Tuhan Yesus itu sangat baik, Tuhan Yesus itu sangat membantu kita. Kita harus bangga kita punya Tuhan Yesus yang sangat baik, yang pasti akan menolong adik-adik dalam segala situasi apapun, termasuk dalam situasi saat ini. Kita nggak bisa ketemu di gereja, kita nggak bisa kebaktian sama-sama, menyanyi sama-sama di gereja. Jadi memang Tuhan mengizinkan semuanya itu, dan kita harus taat karena memang anak-anak kecil belum boleh ke gereja. Jadi ya kita ibadah secara online di rumah seperti ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, menurut Petrus dan teman-temannya, sesuai dengan yang kita baca pada pagi hari ini, Tuhan Yesus telah menetapkan sebagai juru selamat untuk menyelamatkan manusia dari dosa, termasuk dosanya kakak, dosanya adik-adik di rumah, dosanya mama sama papa. Tapi yakin dan percaya apapun yang diberikan Tuhan Yesus itu pasti yang terbaik buat kita. Asal adik-adik harus taat, setia sama Tuhan, harus rajin berdoa, harus rajin membaca Alkitab, harus nurut apa kata orang tua, nggak boleh melawan ya, karena itu memang untuk baiknya adik-adik di rumah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan,
ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari harus dilaksanakan. Nggak boleh nakal, nggak boleh mukul teman, nggak boleh ngucapin kata-kata kotor, karena memang Tuhan nggak suka dengan hal-hal yang seperti itu. Adik-adik harus punya sikap iman yang patuh dan taat sama Tuhan Yesus, sama seperti Petrus dan teman-temannya tadi. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat. Karena dari Tuhan Yesus itulah ketaatannya mereka akhirnya terbentuk. Sama dengan adik-adik di rumah dan kakak di sini harus taat sama apa yang difirmankan Tuhan. Tuhan banyak melakukan hal yang terbaik dalam hidup kita. Jadi kita harus mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan Yesus berikan sama kita. Jadi adik-adik jangan pernah ragu untuk menceritakan kepada semua orang tentang kebaikan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dan yang harus ditanamkan adalah harus taat, harus patuh, harus beriman sama Tuhan Yesus. Nah, dari firman yang kita dengar pada hari ini, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ayo mari kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak Tuhan yang bisa menjadi contoh, anak-anak Tuhan yang bisa memberikan yang terbaik, anak-anak Tuhan yang taat, patuh dan setia sama perintah Tuhan Yesus. Yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti akan ngasih berkat yang banyak buat adik-adik sekalian di rumah. Benar ya? Oke, demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan kita bisa adik-adik dengar dengan baik dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan berdoa syafaat. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk adik-adik yang di rumah, yang saat ini mungkin sedang sekolah online, ujian secara online, dan kita berdoa juga buat orang tua kita. Kita ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini ya Bapa, Engkau kumpulkan kami secara online untuk mengikuti ibadah pelayanan anak. Tuhan Yesus, ajari kami untuk tetap setia kepadamu, ajari kami untuk tetap taat akan semua perintah yang Tuhan Yesus berikan buat kami. Karena kami yakin dan percaya apa yang Tuhan berikan adalah yang terbaik buat kami. Rencana terindah telah Tuhan Yesus siapkan buat anak-anak terkasih kami. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih dilanda pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau mengizinkan semuanya ini terjadi. Dan kami yakin dan percaya Engkau akan menghilangkan virus ini dari negara kami yang tercinta. Sehingga kami dapat berkumpul, bersekutu bersama dengan teman-teman kami di gereja, bertemu dengan mereka, memuji memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kecil kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan Yesus mau jamah, Tuhan Yesus mau sembuhkan, Tuhan Yesus mau angkat segala sakit penyakit yang teman-teman kecil kami derita. Agar teman-teman kami dapat mengikuti ibadah kami kembali baik secara online. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk mama dan papa kami. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati, menyertai pekerjaan orang tua kami. Tuhan, banyak doa yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan, tapi Tuhan Yesus tahu isi hati kami masing-masing. Tuhan Yesus tahu apa yang kami inginkan, Tuhan Yesus tahu apa yang kami rindukan. Engkau mau campur tangan di dalam setiap doa kami. Tuhan, Engkau adalah segala-galanya buat kami. Engkau kekuatan hidup kami. Engkau penopang hidup kami ya Bapa. Karena tanpa-Mu Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa-Mu kami tidak dapat memberikan yang terbaik.
Bimbing kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang setia kepada Tuhan. Seperti Petrus dan teman-temannya ya Bapa, yang tetap senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan Yesus yang baik, ini adalah doa syukur kami ya Bapa, yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami doa dengan sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setelah kita doa syafaat kita, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Disiapkan persembahannya ya. Lalu kita akan menyanyi Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita sudah memberikan persembahan, saatnya kita naikkan doa syukur kita untuk persembahan yang sudah kita berikan sama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mempersembahkan sebagian kecil dari berkat yang Tuhan Yesus berikan buat kami. Biarlah persembahan yang kami berikan ini ya Tuhan dapat berbau harum di hadapan-Mu dan dapat berguna untuk menunjang pelayanan gereja-Mu. Terimalah persembahan syukur yang tidak seberapa nilainya ini ya Bapa. Kiranya Engkau tetap senantiasa menyertai dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyanyikan satu lagu lagi yang judulnya Ada Satu Sobatku. Saya ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita telah melaksanakan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sudah berdoa, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan.
dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Yakin dan percaya bahwa ada kasih kuasa Tuhan yang senantiasa ada dalam diri kita. Adik-adik harus taat sama Tuhan yang pasti, yang pertama, taat sama orang tua, nggak boleh melawan apa yang dikatakan mama sama papa, karena itu pasti yang terbaik buat adik-adik. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa menyertai engkau dalam setiap langkah kecilmu. Tuhan Yesus senantiasa membimbing engkau dalam segala hal. Jadi apapun yang Tuhan Yesus katakan, biarlah engkau tetap senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai. Jangan lupa selalu pakai masker, bawa hand sanitizer agar kita semua terhindar dari virus yang saat ini melanda di negeri kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.